Episode 406. Tentu saja Jessica marah. Elena adalah gadis liar dan sangat rendah dibandingkan dengan keluarga Miller. Dia juga sangat takut pada Jessica, sehingga dia menuruti apa yang dikatakannya. Bahkan kalau Jessica yang memutuskan masa depan Elena, Elena tidak berani menolak. Tapi hari ini, demi Jensen, Elena benar-benar menodongkan pistol ke kakaknya, yang merupakan penerus patriark di keluarganya. Suruh mereka meletakkan pistolnya dan keluar. Kata Elena dengan suara dingin dan pistol di satu tangannya, sangat tegas dan berani. Elena, terlihat seperti ibu yang melindungi anaknya. Auranya tidak kalah hebat dengan Jessica. Orang-orang di luar ruangan merasa ini adalah pertarungan antara dua ratu. Sungguh mengerikan. Elena memang tumbuh di antara rakyat biasa. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang Jessica, ratu keluarga Miller? Kamu sedang memerintahku? Jessica terlihat kesal. Letakkan. Elena tidak banyak bicara. Kedua kakak adik itu saling melawan. Suasana menegangkan berlangsung selama 1 menit. Jessica perlahan-lahan meletakkan pistolnya dan berkata kepada para penjaga, kalian semua keluar. Setelah para penjaga mengumpulkan senjata mereka dan pergi, Jessica berkata lagi, datanglah ke aula, kita selesaikan masalah ini. Selesai berbicara, dia pun pergi. Lalu Jensen menggenggam tangan Elena dan mengikuti Jessica menuju aula. Dia menyadari telapak tangan Elena penuh keringat, sepertinya tadi dia sangat gugup. Tapi Jensen merasa senang, ini adalah pertama kalinya dia melihat Elena melawan takdir dan keluarganya. Elena, sudah dewasa. Ada banyak kaligrafi dan lukisan kuno di aula keluarga Miller dan ada juga banyak vas dari dinasti kuno. Di tengah aula ada gambar 8 kuda, yang terlihat seperti aliansi seniman terkenal. Pada saat ini, di aula besar, para kerabat keluarga Miller semuanya datang. Terlepas garis keturunan, semuanya duduk di kedua sisi dan memberikan pandangan yang sangat serius. Dan jumlahnya sangat banyak, sekilas terlihat padat. Ini sudah biasa. Keluarga Miller adalah sebuah keluarga yang besar, tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Hari ini mereka berkumpul di sini semuanya karena perintah Jessica. Jessica sekarang adalah penanggung jawab keluarga Miller dan memiliki derajat yang tinggi di keluarga Miller. Elena, kamu berhubungan dengan orang asing dan telah menghina martabat keluarga Miller. Aku rasa kamu perlu menjelaskan semua ini. Jessica tidak duduk di urutan teratas daftar. Masih ada 4 posisi di atasnya, yaitu kakek Miller dan nenek, ditambah posisi Daniel dan ibunya, Renata. Kakek Miller memiliki 4 putra dan 1 putri. Ayah Elena adalah putra tertua dan juga patriark keluarga Miller yang akan pensiun. Elena, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan orang asing? Jessica, jelaskan apa yang terjadi. Istri paman keempat, Maya bertanya. Elena dan seorang pria melakukan hal memalukan di sebuah ruangan keluarga Miller. Untungnya, aku mengetahuinya lebih awal dan menghentikannya, kalau tidak hal ini akan membuat keluarga Miller malu, kata Jessica dengan nada datar. Sangat tidak tahu malu. Bagaimana bisa begini? Setelah melihat Elena, putra keluarga Woodley langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan dia sudah pulang untuk menyuruh Tuan Woodley menyiapkan pertunangan. Tetapi gadis ini malah berhubungan dengan pria bajingan ini. Hehe, ini sangat normal, Elena dibesarkan keluarga biasa. Sepertinya, di Asmenia, hal seperti itu sudah biasa dilakukan. Semua kerabat berbicara dengan sangat kasar. Mereka sangat memandang rendah Elena, yang besar di keluarga biasa. Tentu saja karena mereka berasal dari keluarga Miller yang kuat. Kakak pertama, bukankah semua ini hanya kesalahpahaman? Kata seorang wanita berpakaian putih, yang berusia sekitar 20 tahun. Namanya Naomi Miller, putri bungsu Daniel Miller. Daniel tidak memiliki anak laki-laki dan hanya ada 4 anak perempuan. Elena menempati urutan ketiga, diikuti oleh Naomi yang termuda. Oh, kesalahpahaman apa? Mereka sudah tertangkap di tempat tidur. Siapa pria itu? Berani sekali dia, berani sekali menindas putri keluarga Miller. Kakak kedua Elena mendengus dengan dingin dan berbicara. Dia juga tidak memiliki perasaan pada Elena, jadi tentu saja dia ikut menjerumuskannya. Sungguh. Mendengar kata-kata mereka yang begitu kejam, Jensen akhirnya ikut buka suara. Kamu diam, di sini, kamu tidak punya hak untuk bicara. Jessica sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Jensen, jadi dia tidak memberi Jensen kesempatan untuk berbicara.
Menurut pendapatku, pria ini harus dibawa ke kantor polisi dan biarkan kepolisian yang mengurusnya. Untuk Elena, dia masih muda belum mengerti, harus lebih banyak diperhatikan, kata paman kedua Imin Miller, dia sudah cukup senior di keluarga Miller. Paman kedua benar, bagaimanapun juga ini adalah masalah keluarga, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Semua orang pun setuju. Aku lihat, masalahnya tidak sesederhana itu. Sebuah suara tiba-tiba menyela percakapan, dan mereka memandang paman ketiga laki yang setengah terbaring di kursi. Dia berbicara dengan suara pelan, sejauh yang aku tahu, Elena sudah menikah di Asmenia. Pria itu adalah suaminya yang bernama Jensen. Keluarga kita ini, demi pernikahan sesama anak keluarga elit, secara paksa memisahkan pasangan suami istri, tentu saja suaminya datang mencari istrinya. Untuk masalah ini sebenarnya kita bisa mengeceknya di catatan sipil. Tetapi aku sangat penasaran, kenapa Jessica tidak memberitahukannya kepada semua orang? Saat suara laki terdengar, wajah Jessica berubah. Jessica sengaja menyembunyikan masalah ini, agar tidak menimbulkan masalah. Tak disangka, paman ketiga tahu mengenai hal itu dan membela Jensen. Memang sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui hal ini dan ada juga beberapa orang berpura-pura tidak mengetahuinya. Setelah paman ketiga berkata demikian, keluarga Miller merasa sedikit malu. Jessica, apa semua ini benar? Leimin paman kedua mengerutkan kening dan menatap Jessica, ini membuat Jessica sulit mengelak. Hal ini tentu saja benar. Bukankah dengan kekuatan keluarga Miller semuanya bisa ditemukan? Hanya saja sebagian orang tidak mau mencarinya dan mengetahuinya, kata paman ketiga menambahkan. Sepertinya kita tidak boleh seperti ini, ya kan? Keluarga Miller bukan keluarga penjahat. Tidak baik menghancurkan keluarga dan ini juga tidak bagus jika terdengar orang luar. Orang-orang mulai berbicara. Jessica semakin malu. Di pertemuan keluarga, penanggung jawab hak suaranya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, dia hanya bertindak sebagai penanggung jawab keluarga saja. Bukan patriark sesungguhnya. Sebenarnya, Jessica melakukan ini karena dia juga mengalami kesulitan. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. Membuat seluruh aula tiba-tiba terdiam dan semua kerabat melihat ke arah sumber suara. Terlihat seorang wanita memakai pakaian tradisional, berumur sekitar 50 tahun, berjalan masuk. Bu! Jessica berteriak dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Yang lainnya saling menyapanya dengan sopan. Wanita itu adalah Renata, istri Daniel Palmer. Suaminya adalah patriark keluarga Miller. Karena Tuan Miller tidak lagi mengurus keluarga, dialah yang membuat keputusan di keluarga Miller dan juga orang yang mendukung Jessica. Putra keluarga Woody juga telah bertemu Elena dan jatuh cinta pada Elena pada pandangan pertama. Selain itu, keluarga Miller juga tidak menyembunyikan masa lalu Elena tetapi mereka juga tidak keberatan sama sekali. Renata berkata perlahan, matanya tertuju pada Jensen dan menambahkan, Tuan muda Woody berkata, dia akan datang untuk melamar dalam 6 bulan. Jadi akhiri saja masalah ini. Untuk Jensen, biarkan dia pergi dan beri dia uang. Mendengar kata-katanya, paman ketiga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, senioritas Renata lebih tinggi darinya. Aku tidak akan menikah, suamiku adalah Jensen, kalian tidak berhak memutuskan. Saat ini Elena merasa keberatan.